Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Bas Baca Alkitab setiap hari. Kita akan terus membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, biar kita semakin hari semakin mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Mana kita akan membacakannya secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan membaca dalam Keluaran 10. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan urapi kami, berikan pewahyuan-Mu, berikan hikmat-Mu ya Bapa atas membaca firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami mengerti dalam pembacaan firman Tuhan ini, biar Engkau berbicara langsung kepada setiap kami ya Bapa, memberikan hikmat pengertian yang benar ya Bapa tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan dan kami siap untuk mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kawan-kawan, kalian bisa sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, kawan-kawan bisa memuji Tuhan dulu, menyembah Tuhan dulu ya kan, supaya hadirat Tuhan hadir di setiap hati kita masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan bacaan kita hari ini di dalam Keluaran 10. Nah, Keluaran 10 ini kita akan belajar tentang tulah ke-8 dan tulah ke-9. Kita ingat bahwa sebelumnya sudah ada tulah ke-7 sampai tulah ke-7 ketika Firaun masih mengeraskan hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel pergi untuk menyembah Allah, mempersembahkan korban bagi Allah di padang gurun. Nah, sekarang tulah ke-8 yaitu belalang. Kita baca di ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir
ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi dengan demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membuat belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi. Nah, lihat kawan. Di sini sepertinya Tuhan tuh seperti main-main gitu ya kan. Firaun dikeraskan hatinya, tapi Mesir dihukum gitu ya kan. Yang Tuhan ke-8 ini belalang. Jadi di sini maksud Tuhan adalah supaya ini suatu tanda-tanda, ya kan, untuk bisa diceritakan di ayat 2, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat yang telah kulakukan di antara mereka. Nah, di sini Allah sendiri bilang dia mempermain-mainkan orang Mesir, ya kan? Jadi maksud Tuhan itu adalah supaya bisa diceritakan kepada anak cucu mereka bahwa akulah Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, kawan-kawan, ya kan? Jadi kita di sini belajar bahwa ketika ada masalah, ketika ada pergumulan hidup,
Ingat bahwa kita masih punya Tuhan yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, yang akan memberikan jawaban-jawaban atas doa kita. Kadangkala badai datang, masalah datang, ya kan. Dalam hidup ini masalah silih berganti, itu sudah wajar. Jadi kita gak perlu kecewa, gak perlu takut, gak perlu khawatir, ya kan. Karena semua ada di tangan Tuhan. Seperti tulah ke-8 ini, yaitu belalang. Dengan mudahnya Tuhan juga bisa mengusir belalang itu tanpa satu pun ada lagi itu belalangnya kan. Jadi kita harus tetap kuat, tetap beriman kepada Tuhan, kawan-kawan. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Amin. Nah, sekarang kita belajar yang tulah ke-9 adalah gelap gulita. Jadi Tuhan berikan gelap gulita selama 3 hari. Begitu banyaknya tulah, ya kan, sampai tulah ke-10. Besok kita akan belajar tentang tulah ke-10. Jadi di sini begitu banyak penderitaan Mesir ketika Raja Firaun dikeraskan hati oleh Tuhan supaya bangsa Israel tidak boleh pergi beribadah kepada Tuhan, ya kan. Jadi kita belajar bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita pasti akan dibela, kita pasti akan dijagai, kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan kita. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu khawatir, kawan. Ketika memang harus memberitakan firman, kita harus beritakan firman. Ketika harus menceritakan Yesus, kita harus menceritakan Yesus. Gak usah takut, karena ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita, ya kan. Mari kita semangat untuk memberitakan firman Tuhan.
untuk menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada kawan ya kan. Mari kita terus berjuang, kita bekali diri kita dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga Roh Kudus yang menyertai kita dalam kehidupan ini. Dan ketika ada bahaya, ketika ada orang-orang yang mungkin ingin menjahati kita, kita ingat ada Tuhan yang akan terus membela kita. Ya kan, meskipun mungkin Tuhan membiarkan, seolah-olah membiarkan kita, ingat yang Sadrak Mesak Abednego katakan, kalau Tuhan sanggup tolong, pasti Tuhan akan tolong. Tapi meskipun Tuhan tidak tolong, untuk menyembah patung dewa Tuanku Raja, kami pun tidak mau, ya kan? Ya kita tetap kuat. Meskipun Tuhan tolong ataupun tidak tolong, kita harus tetap melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami terus belajar untuk mengandalkan Engkau saja. Kami terus belajar hanya untuk memberitakan firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kami, selalu melindungi kami, selalu memberkati kami, dan selalu menyertai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itulah yang lebih indah di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau takut, kami tidak mau kecewa. Biarlah kami tetap kuat, iman kami tetap kuat bersama-sama dengan Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Biar Engkau berkati kami dalam setiap pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah, ibu rumah tangga apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus membuat berhasil. Berkati setiap pelayanan kami ya Bapa masing-masing. Tuhan yang taruh pelayanan kami, Tuhan yang terus kembangkan talenta yang ada di dalam kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pada hari ini ya Bapa. Berikan kesehatan, kesuksesan, kemenangan demi kemenangan. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa biru Kristus menjadi sembuh. Tuhan jamah setiap kami, agar kami dapat mengerti, semakin mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kawan yang sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yang belum subscribe boleh subscribe, di like, di komen, share kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.